Oke guys, jadi perkenalkan sebelumnya aku Fajar Alamsa. Jadi kali ini aku berada di kampus UMM nih. Jadi aku akan mewawancarai mahasiswa psikologi UMM mengenai specific learning disorder atau gangguan pembelajaran. Jadi mungkin sebelum kita tanya-tanya ke mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini, aku jelaskan dulu nih mengenai specific learning disorder itu apa sih? Nah, jadi specific learning disorder ini adalah gangguan pembelajaran yang menyebabkan seorang itu kesulitan untuk memahami kemampuan akademiknya seperti membaca, menulis, dan aritmatika. Nah, jadi 3 kemampuan ini adalah kemampuan dasar untuk memahami kemampuan akademik lainnya. Jadi yang pertama itu ada disleksia ya. Jadi disleksia yaitu ketika pengidapnya itu kesulitan untuk membaca dan menulis. Yang kedua ada disgrafia. Jadi disgrafia ini membuat pengidapnya itu kesulitan untuk menulis. Dan yang ketiga ada diskalkulia. Jadi ini membuat pengidapnya kesulitan untuk menghitung dan memahami konsep matematika. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita tanyakan nih kepada mahasiswa-mahasiswa UMM mengenai hal ini. Langsung saja, let's go. Oke guys, jadi aku sudah sampai nih di dalam GKB 4. Jadi kita akan tanya-tanyain nih mahasiswa UMM mengenai specific learning disorder ini. Langsung saja guys. Nah, di sini sudah ada 2 mahasiswa nih. Mas bisa minta waktunya sebentar, Mas? Oke, lagi main ML ya ini ya? Iya Mas, lagi main ML. Minta waktunya sebentar ya Mas untuk video ini. Ntar dulu Mas. Iya. Jadi di video ini kami membuat konten edukasi mengenai specific learning disorder. Nah, sebelumnya Mas ini namanya siapa dulu? Farid. Kalau Mas yang ini namanya siapa? Hilmi. Oh iya, untuk Mas Farid dan Mas Helmi ya. Nah, ini kan dua-duanya saya tahu nih, ini GKB 4 pasti masih psikologi kan? Nah, jadi bener? Nah, oke, jadi aku akan nanyain nih, mas-mas nih ngetes nih tentang specific learning disorder ini. Nah, mas-mas ini tahu nggak sih apa gejala-gejala dari specific learning disorder ini menurut DSM-5? Ada yang tahu? Siapa mau jawab duluan nih? Ingat bentar ya Mas. Oh ya, boleh. Saya kasih waktu 1 menit. Kenapa? Dulu pernah belajar, cuman masih inget-inget lah. Bentar ya Mas. Iya, nggak apa-apa, masih mikir dulu. Ini nih. Jadi saya tahu. Ini saya tunjukin dulu. Oh, jadi Mas Helmi dulu ya yang menjawab? Atau Mas Farid? Oh iya, ya udah. Bisa dimulai Mas ya, jelasin. Nih bisa lihat kamera ya, sambil lihat kamera. Gejala-gejala yang dialami oleh specific learning disorder itu biasanya memiliki kekurangan kemampuan dalam akademik, misalnya ketidakmampuan dalam membaca dengan tepat. Orang yang memiliki gangguan tersebut biasanya ia kesulitan dalam membaca dan terkesan ragu-ragu dalam mengucapkan kata. Kemudian tidak mengerti tentang apa yang ia baca. Orang yang memiliki gangguan tersebut biasanya dapat membaca, namun ia tidak mengerti rujukan, hubungan, dan bahkan makna apa yang ia baca. Selanjutnya, kesulitan dalam mengeja. Biasanya orang yang memiliki gangguan SLD ini, ia tidak dapat mengeja atau kesulitan dalam membedakan huruf konsonan dan vokal. Oke, udah Mas ya. Mungkin kayaknya masih ada kelompok lainnya nih dari gejala-gejala ini. Mungkin Masnya bisa nambahin nih, masa kalah sama Mas Farid yang bertopi ini. Oke Mas. Saya tambahin Mas ya terkait dengan gejala-gejalanya. Oke Mas, boleh minta waktunya sebentar untuk membuka catatan saya yang kemarin yang berada di handphone. Oke, nggak apa-apa Mas, lanjut. Jadi selanjutnya ada kesulitan ekspresi tertulis. Misalnya membuat banyak kesalahan dalam tata bahasa atau penempatan tanda baca dalam sebuah kalimat. Yang kedua ada kesulitan dalam menguasai arti angka atau perhitungan. Misalkan memiliki pemahaman buruk tentang angka tersebut. Oke, yang terakhir yaitu ada kesulitan dalam memberikan alasan matematika. Misalnya kesulitan dalam menerapkan ada konsep, ada fakta, prosedur
dalam matematika untuk menyelesaikan masalah kuantitatif. Mungkin itu aja Mas dari saya. Oke, jadi terima kasih Mas ya untuk penjelasannya nih mengenai ini ya. Ambil saja hikmahnya Mas ya, nggak ada hadiah dari saya. Mungkin kita langsung saja nih ya. Terima kasih Mas untuk mencari lagi nih mahasiswa lainnya. Oke, langsung saja, let's go. Oke guys, kita akan cari-cari lagi nih mahasiswa UMM untuk kita tanyai tentang specific learning disorder lagi. Nah, di sini ikutin dulu. Di sini ada mahasiswa yang lagi tidur nih. Mungkin daripada dia tidur guys ya. Karena bukan bulan puasa juga kan, tidur berarti bukan ibadah. Jadi kita tanyain aja nih. Mas. Oh iya Mas. Iya. Maaf Mas yang ganggu waktunya. Mas lagi tidur nih di kampus kan, emang tempatnya tidur sih kampus ya Mas ya. Jadi aku mau nanya-nanya sedikit, boleh dengan Mas siapa ini? Fatah Mubin. Kalau jalannya miring-miring. Oh, Fatah Mubin, mahasiswa psikologi dong pasti. Oh iya, alhamdulillah. Oke, jadi mungkin Masnya sambil ngumpulin nyawa ya. Aku jelasin dikit nih. Jadi di video ini aku nanya-nanyai mahasiswa UMM tentang specific learning disorder nih. Masnya pernah dengar nggak tentang itu? Apa? Specific learning disorder. Oh iya, pernah. Oke. Pelajaran ya yang itu ya, pelajaran yang itu. Iya, pelajaran yang itu. Nah, jadi aku ingin nanyain nih sama Mas tentang gejala-gejala dari specific learning disorder nih. Kan ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Nah, karena Mas ini kayak perawakannya itu orang pintar ya. Jadi kita tanyain kelompok B, C, dan D nih Mas. Langsung saja Mas, apa Mas? Ini kalau nggak salah ya. Jadi untuk yang kelompok B itu, jadi kelompok B itu adalah sebuah gangguan belajar yang dimana mempengaruhi secara substansi dan juga kuantitatif. Maksudnya gimana? Jadi gangguan belajar ini mempengaruhi secara keseluruhan, mungkin dari kegiatan dia sehari-hari, akademisnya dia, sehingga itu akan mempengaruhi kehidupan dia sehari-hari. Nah, biasanya untuk orang-orang yang seperti ini, untuk usia 17 tahun ke atas, mereka akan mendapatkan data riwayat kesulitan belajar, sehingga untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya mereka akan mendapatkan data tersebut untuk memudahkan instansi yang lainnya. Kemudian yang kelompok yang C ya. Iya, kelompok C Mas. Untuk yang kelompok C ini biasanya gangguan belajar yang dimana dia ini secara kasat mata itu tidak terlihat. Maksudnya ketika kehidupan sehari-hari mereka tidak terlihat memiliki gangguan belajar, namun akan terlihat ketika mereka dibebankan oleh tugas yang berat, dibebankan oleh ujian yang mungkin menyulitkan mereka. Seperti mereka harus menghafal sebuah kalimat dalam tenggat waktu yang cukup singkat atau menulis sebuah paragraf yang begitu panjang, maka mereka akan kesulitan. Nah, ini baru akan terlihat ketika mendapatkan tugas yang berat itu. Itu termasuk dalam kelompok yang C. Selanjutnya kelompok D ya. Sebentar, saya ingat-ingat dulu. Oke, saya kasih waktu ingat-ingat dulu Mas ya. Kalau salah, kalau untuk kelompok D itu adalah gangguan belajar yang dimana tidak disebabkan oleh ketidakmampuan intelektual mereka atau disabilitas intelektual, tapi disebabkan oleh gangguan yang lain, yang mungkin gangguan pendengaran, gangguan bicara, dan gangguan yang lainnya, sehingga mereka akan kesulitan ketika mengucapkan sebuah kalimat atau kata dalam bahasa yang sulit atau kata dalam bahasa ibu mereka yang sulit. Itu mereka kesulitan karena mereka memiliki gangguan dalam pengucapan. Tapi untuk secara intelektual mereka tidak mengalami gangguan sama sekali, seperti itu. Oke. Bagus sekali ya jawabannya Mas ini. Padahal baru bangun tidur loh, langsung bisa jawab selugas itu. Jadi mungkin makasih sebelumnya Mas ya atas waktunya. Nggak ada apa-apa nih, saya nggak apa-apa ya. Saya lanjut tidur lagi. Oke, boleh sih Mas, lanjut tidur aja. Ini memang tempatnya tidur sih kampus ya kan. Mungkin langsung saja guys ya, sambil Masnya tidur kita cari lagi nih mahasiswa lainnya untuk kita tanyai tentang intervensi dari specific learning disorder ini. Langsung saja, let's go. Oke guys, aku udah berada di tempat lainnya di UMM. Jadi kita akan cari lagi nih mahasiswa untuk kita tanyai nih hal lainnya ya. Lanjut aja, kita langsung ke sini guys. Nah, kita udah nemuin nih mahasiswa lainnya guys. Mas, lagi ngapain Mas?
Lagi ngapain ini masnya, nama siapa? Nah, saya Adrian Nama panjangnya mas, tolong. Wikrawardana. Itu ya belum selesai menakutkan. Oke mas Adrian, daripada masnya gabut nih, kali ini aku membuat video mengenai menanya-nanyai mahasiswa tentang specific learning disorder ya. Nah kalau masnya sendiri nih, masnya tahu nggak sih penyebab dari specific learning disorder ini? Masnya santai aja jawabnya, tenang. Silakan mas, apa mas tahu? Oke, jadi SLD atau Specific Learning Disorder itu biasanya itu disebabkan oleh faktor genetik yang hubungannya itu berkaitan dengan sensor motorik yang dimiliki oleh individu. Meskipun hal tersebut itu tidak serta-merta memiliki bukti secara langsung melalui penelitian-penelitian, namun beberapa penelitian sudah menemukan hal tersebut, yaitu adanya hubungan antara faktor genetik dengan sensor motorik yang dimiliki oleh individu. Nah, lebih lanjutnya lagi itu terkait dengan faktor genetik tadi, orang tua atau individu yang memiliki orang tuanya pengidap atau mengalami gangguan seperti disleksia, disgrafia atau diskalkulia itu biasanya memiliki risiko lebih tinggi dengan individu pada umum lainnya untuk mengalami SLD ini. Nah, adapun pada segi di bagian otaknya itu terdapat zat kimia yang bernama zat neurotransmitter. Nah, ketika individu mengalami kekurangan zat neurotransmitter ini, maka dapat dipastikan individu tersebut dia akan memiliki risiko lebih tinggi lagi untuk mengalami SLD ini. Kenapa? Karena biasanya individu yang mengalami kekurangan zat kimia tadi itu cenderung mudah pelupa, mudah marah, mudah sulit berkonsentrasi, dan sulit untuk memutuskan suatu keputusan secara tepat. Nah, dari sini saja sudah kita ketahui bahwa ada berbagai macam faktor. Nah, tapi tidak sampai di situ saja, ada faktor lainnya juga, yaitu terkait dengan faktor dari segi pendidikan. Yang pertama, dari segi pendidikan orang tuanya. Ketika orang tuanya itu memiliki pendidikan yang SMA, pendidikan akhirnya SMA, dengan orang tua yang dia itu mungkin tidak sekolah, itu tentu saja bagaimana dia cara merawat anaknya, kebutuhan nutrisi mulai dari ketika dia dalam janin sehingga dia besar nantinya itu pasti berbeda, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi tumbuh kembang dari si anak tadi. Nah, faktor lainnya juga itu bisa disebabkan oleh dari sosial ekonominya. Bagaimana latar belakang ekonomi dari si anak tadi. Ketika dia itu memiliki ekonomi yang cukup dalam artian untuk sekolahnya, untuk pendidikannya, itu tingkat resikonya itu lebih rendah. Namun ketika dia itu memiliki mungkin ekonominya itu lebih rendah atau istilahnya itu mungkin sedikit miskin ya. Jadi kemungkinan dia untuk mengalami SLD ini juga lebih besar. Jadi seperti itu ya. Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan individu tersebut dapat mengalami SLD atau Specific Learning Disorder begitu. Sudah. Sangat singkat, padat, dan panjang ya. Tadi udah dibilang tapi panjang gitu ya. Oke mas, terima kasih ya udah membantu menjawab. Ya ambil aja hikmahnya mas ya. Jadi langsung saja guys, kita cari lagi anak-anak lainnya nih, kita tanya tentang intervensinya. Oke guys, jadi kita tanyain lagi nih mahasiswa UMM yang terakhir nih, yaitu intervensinya. Tadi kan kita dapat nih cowok terus nih, kita terakhir ini kita cari yang cewek. Ikutin dulu. Nah, jadi di sini udah ada mbaknya nih lagi main HP. Mbak, mohon waktunya bentar mbak ya. Namanya siapa? Nama saya Amel. Pak Moyo terguling ke pengawan. Ya, nama lengkapnya Amelia Fitri Dewayanti. Dari Fakultas Psikologi ya? Bener banget. Boleh minta waktunya sebentar mbak. Jadi di video ini saya membuat konten edukasi mengenai Specific Learning Disorder. Nah, tadi saya sudah keliling nih nanya-nanyain mahasiswa UMM tentang Specific Learning Disorder ini. Nah, mbak kan mahasiswa psikologi juga ya? Kelihatannya mbak aja juga kayak mas yang tadi nih, perawakannya pintar juga.
Amin. Jadi saya tanyain Mbak ya. Jadi Mbak tahu nggak apa intervensi dari specific learning disorder ini? Yang Mbak tahu aja deh. Untuk intervensinya ini cukup banyak ya kan, karena di dalam specific learning disorder ini tuh dari ada kurangnya kemampuan dalam belajar, berbicara dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk intervensinya itu bisa dilakukan sesuai dengan sesuai dengan apa yang dirasakan oleh individu tersebut gitu. Kalau menurut jurnal yang saya baca, intervensi yang paling utama itu ada intervensi yaitu membimbing. Jadi intervensinya itu tidak hanya dilakukan oleh psikolog atau psikiater, tapi di sini guru dan juga orang tua itu sangat-sangat berperan penting dalam mengurangi dampak dari social learning disorder ini. Specific learning disorder, maaf ya. Nah, terus untuk intervensi yang lain itu yang pernah saya baca itu ada senam otak. Jadi jika anak itu sudah bisa dibilang didiagnosa dengan specific learning disorder, dia bisa melakukan senam otak sesuai dengan hambatan yang dia rasakan gitu. Terus yang paling penting itu sebenarnya adalah intervensi untuk mencegah. Jadi dari orang tua itu sudah harus mencegah sejak dini, karena penyebab dari specific learning disorder ini kan tidak begitu diketahui ya dengan jelas. Jadi dari prakelahiran, di mana orang tua mungkin bisa menjaga kesehatan mental, fisik, asupannya, juga tidak meminum obat-obat yang bisa dibilang mengganggu perkembangan janin. Kemudian orang tua di sini juga bisa mulai mempersiapkan nih, semisal stimulus apa yang bisa diberikan kepada anak saat anak ini lahir agar perkembangannya itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian setelah kelahiran, anak tuh dapat diberikan stimulus-stimulus supaya kejadian tentang specific learning disorder ini dapat dicegah dan diminimalisir. Itu sih, Mas. Oke, sangat lengkap sekali ya guys. Sudah Mbak, itu aja ya? Udah sih, Mas. Oke, mungkin terima kasih dulu Mbak ya atas waktunya, ambil hikmahnya saja ya, karena saya nggak bawa apa-apa ini. Ya, makasih Mbak. Ya. Oke guys, itu tadi ya wawancara kita, tanya-tanya kepada mahasiswa psikologi UMM, dan kita udah melihat ya jawaban-jawaban dari teman-teman ini sangat-sangat bagus sekali tentang specific learning disorder ini. Nah, semoga video ini bisa jadi pembelajaran juga bagi teman-teman nih untuk lebih mengetahui tentang gangguan ini ya, terutama untuk kalian yang sangat ingin mendalami tentang individu berkebutuhan khusus. Nah, mungkin sekian dari video saya ya untuk konten edukasi kali ini, dan teman-teman juga dan segala kru yang bertugas nih. Oke, mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.